Mahkamah Rakyat luar biasa menggelar People's Tribunal atau pengadilan rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di Wisma Makara Universitas Indonesia Selasa kemarin. Gugatan yang mereka adili disebut sebagai 9 dosa atau nawa dosa rezim Jokowi. Sebagai pihak tergugat, Presiden Jokowi tidak hadir dalam sidang Mahkamah Rakyat yang berlangsung lebih dari 8 jam. Ada 9 hakim yang bertugas mengadili gugatan terhadap Jokowi. Di antaranya aktivis HAM Asfinawati dan pegiat demokrasi Anita Wahid. Untuk penggugat ada 8 orang dari komponen masyarakat sipil seperti akademisi hukum Bivitri Susanti, mantan pegawai KPK Benediktus Siumlala, hingga anak korban tragedi Tanjung Priok 1984 Muhammad Ruhula Tohiro. Sidang diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Asfinawati yang memutuskan tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia. Karena kita tahu bersama bahwa tindakan-tindakan rezim ini itu menyalahgunakan undang-undang ya untuk merusak demokrasi, kemudian untuk merampas ruang hidup masyarakat. Jadi seolah-olah semua kebijakannya ini sah secara undang-undang. Nah, kalau misalkan pemerintahan ini menggunakan undang-undang untuk menggusur rakyatnya, untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi, maka rakyat kemana lagi harus mengadu gitu. Dan protes-protes mahasiswa, pemuda, masyarakat itu tidak didengar lagi oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan itu direspon dengan tindakan-tindakan represif dan tindakan kriminalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Mahkamah Rakyat luar biasa katanya kan, yang menghukum akhirnya kan Jokowi atas berbagai peristiwa kejahatannya. Ada kejahatan pidananya gitu kan, sampai korupsinya juga disebut situ, terbukti korupsi, terbukti melakukan perbuatan tercela, terbukti melakukan pidana berat, pengkhianatan negara. Pak, yang sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Jadi sebenarnya ini karena ketidakmauan sekaligus juga ketidakmampuan gitu kan lembaga perwakilannya yang seharusnya dia bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang sekarang ada. Menarik ini ya. Saya ingat tadi memang sempat jadi diskusi juga Mahkamah Rakyat ini. Saya ingat juga beberapa bulan lalu, jauh sebelum itu kita pernah diskusi. Pak Rizal juga pernah menyampaikan bahwa pengadilan rakyat kalau nggak salah istilah Pak Rizal tempo hari dibutuhkan, dan ini sekarang terjadi. Kalau nggak salah hakimnya itu ada berapa? Ada 9 kalau nggak salah. Ada Alisa Wahid, ada tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh bangsa. Wah, ini keren sekali nih. Cuman saya juga sempat mendengar responnya Pak Rizal dari Istana. Responnya itu kalau nggak salah itu kritik. Oke, nggak apa-apa, orang boleh setuju, boleh tidak. Sangat-sangat normatif gitu. Tidak ada upaya untuk bahkan membela diri pun nggak ada. Hanya ditutup saja dengan itu kritik, ya sudah kita terima. Gitu. Ya, karena cara pemerintah kita menanggapi semua itu dengan bebal. Emang dari awalnya dia udah tuli, udah buta, udah bisu gitu. Begitu rezim ini. Jadi template saja itu, apapun serangan dijawabnya gitu. Oleh karena itu nggak bisa diharapkan. Maka aneh kalau ada orang masih berharap. Gitu Pak. Kalau menurut saya ini sudah kulminasi gitu. Walaupun di waktu-waktu yang pendek gitu ya, dia mengatakan bisa turun dengan nyaman gitu kan, tapi sebenarnya ini kulminasi dari kejahatan politik gitu kan, yang berdampak pada aspek budaya, hukum, dan ekonomi, dan lain, agama juga. Ini sudah kemana-mana ini akibat cara mengelola negara aut-autan seperti ini, Kang Epul. Oke. Baik, kalau begitu ini agak geser ke akhir-akhir topik diskusi kita. Tadi saya juga awalnya pernah dengar ini ada rencana tentang mau bikin film Dirty Certificate. Nah, ketika barusan kita diskusi kemana-mana, pertanyaannya menjadi
kenapa nggak bikinnya misalkan dirty government gitu atau yang lebih ini gitu, atau itu pun sejauh mana Pak Rizal dengan kawan-kawan merencanakan itu, kenapa ada rencana itu dan sebagainya? Ya karena masalah dugaan yang disebut ijazah palsunya ini kan orang nomor satu gitu, nggak bisa dengan begitu saja diabaikan dan bukan hal yang sumir, sederhana. Ini soal ijazah seorang presiden, gitu Pak. Jadi oleh karena itu kajian sekaligus juga sampai tuntutan hukum dijalankan itu dalam rangka bahwa ini punya nilai strategis bagi kebaikan masyarakat, bangsa dan negara, gitu. Jadi pilihan itu juga berdampak dua, satu perbuatan tercela, yang kedua juga bisa jadi pidana berat kan gitu, dan dalam itu menjadi salah satu di pasal 7A-nya konstitusi sebab pemakzulan juga kan gitu, masuk situ. Oleh karena itu dikejar terus. Nah, film itu salah satu media untuk mencoba melakukan investigasi. Karena investigasi melalui proses peradilan juga kan mentok atau nggak bisa berjalan gitu Pak. Melalui proses-proses buku dan sebagainya nggak juga mempan. Kita coba melalui film, karena kasus kemarin Vina, Cirebon, Vina dan Eki itu Pak. Cirebon itu ternyata mencuatnya setelah ada film, gitu kan. Bukan kita mau meniru itu ya, tapi gagasan itu sudah lama muncul. Apa nggak kita coba juga senjata lain, gitu, investigative news, gitu kan. Jadi pola pemberitaan investigasi, itu kan, melalui media seni atau film itu. Maka pilihannya tadi the Jokos Dirty. The Jokos Dirty Certificate. Aduh, ini ya. Diskusi makin seru, malah batuk-batuk terus nih. Kayaknya memang sudah harus diakhiri nih Pak Rizal. Mohon bisa closing statement. Ya, saya kira tadi gitu kan, karena ini berjudul tadi korupsi perlu diberantas dan upaya kita gantung saja kan begitu. Maksudnya itu adalah supaya kita melakukan semacam shock terapi itu kepada publik, sekaligus kepada seluruh aparat penegak hukum untuk serius itu menghadapi masalah korupsi ini, karena korupsi ini sudah menjadi kanker gitu kan, kanker yang membudaya tadi yang sampai stadium berapa? Stadium 7. Gitu kan, kalau hanya ada 4 ya ini 7 lah. Jadi sampai stadium tinggi sekali gitu kan. Makanya di luar kewajaran korupsi di negeri ini. Coba lihat, bandingkan mungkin dengan negara-negara yang lain gitu kan, bagaimana cara dia mensejahterakan masyarakat dengan juga menjaga jangan sampai harta rakyat dirampok. Karena dua hal, buat apa kita bisa menggali gitu kan, mengupayakan, tapi yang sudah didapat habis lagi, diambil oleh segelintir orang yang disebut dengan koruptor itu gitu. Dan mereka merasa tidak korupsi lagi susahnya, gitu kan. Bebal tadi. Bebal itu. Makanya kalau menurut saya, kalau tingkat menteri yang melakukan hukumannya mati. Matinya apa? Polanya gantung, dan itu ada di pasal 11 tadi gitu kan. Jadi kalau mau yang terdekat berarti Menteri Mentan. Menteri Mentan. Sampai ke ujung nanti. Gitu kan. Dengan prinsip atau filosofi tadi gitu kan. Busuk itu mulai dari kepalanya. Kepalanya kita potong. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal Fadila. Seperti biasa saya yakin ini jadi pendidikan kita semua, tidak agar melek politik, melek kondisi sosial politik di Indonesia, agar nggak mudah dibodoh-bodohin lah. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.